Selamat pagi anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Apa kabar? Baik, sehat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, harus semangat. Seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa nanti kita pelajari bisa langsung menangkap di otak dan tersimpan di memori kepala kita. Nah, untuk itu, siapa dulu yang bisa memimpin doa ke depan? Iya, kepada anak kami, Tessa, maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada anak kami, Tessa, silakan dulu. Ya, Ibu akan mengaksen anak-anak Ibu dulu. Perhatikan teman-temannya, ada yang nggak datang, ada nggak ada? Nggak apa-apa. Ada semua? Ada, Bu. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita diberi kesempatan saat ini untuk belajar. Proses belajar seperti biasanya. Nah, untuk itu Ibu ingin menyampaikan kesepakatan di dalam kelas. Kesepakatan di dalam kelas kita hari ini ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, nanti Ibu nilai pada saat mengerjakan kelompok diskusi, nanti Ibu nilai bagaimana cara kalian mengerjakan kelompok itu. Jangan ada yang berdiam di tempat, harus sama-sama memberi motivasi atau sama-sama memberi ide apa yang mau dikerjakan di kelompok. Yang kedua, jangan nanti ada yang keluar masuk. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita seperti biasa untuk menumbuh rasa nasionalisme kita bernyanyi salah satu lagu wajib, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Untuk anak-anak Ibu, silakan berdiri dan perhatikan nanti dan ikuti lagu yang ada yang dibuat. Ya, kepada anak Ibu silakan dulu. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran apa anak Ibu? Masih ingat? Pelajaran apa? Pelajaran tentang bilangan Bulan. Ya, bilangan bulan. Lalu Ibu ingin bertanya dulu, masih ingatkah apa itu bilangan bulan? Siapa tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulan? Ya, kepada anak kami Vincent, silakan. Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Contoh, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Iya, itu dia. Silakan berikan tepuk tangan dulu kepada teman kita. Ya, itulah yang dikatakan tentang
Bilangan bulat negatif. Iya, berikan terus juga kepada teman-teman kita. Ya, bilangan bulat terbagi atas dua, yaitu satu bilangan bulat positif dan yang kedua tentang bilangan bulat negatif. Lalu yang terakhir, kemarin sudah ajar tentang sedikit tentang pengertian aljabar dan unsur-unsurnya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan variabel, konstanta, koefisien? Siapa tahu nak yang bisa menjawab? Ya, kepada Iin. Ya, jawab. Variabel adalah nilai yang berubah-ubah. Koefisien adalah bilangan di depan variabel. Konstanta adalah nilai yang tetap. Contoh 2x tambah 5, 2 itu koefisien, x itu variabel, dan 5 itu konstanta. Iya, berikan dulu juga kepada teman kita. Itulah dia materi kita yang sebelumnya tentang bilangan bulat. Nah, biar kita lebih semangat lagi, Ibu mau memberikan kalian ice breaking. Ice breaking, dan kepada anak Ibu silakan berdiri. Iya. Kepada anak-anak Ibu silakan duduk kembali. Nah, untuk itu sebelum Ibu masuk ke pelajaran intinya tentang aljabar, Ibu mau bertanya lagi nih tentang aljabar, yaitu tentang aljabarnya adalah sifat-sifatnya. Ibu mau bertanya, bagaimana sifat operasi aljabar pada penjumlahan dan pengurangan? Siapa tahu menjawab? Ya, kepada Sifat operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar adalah harus mengelompokkan yang sejenis atau yang sejenis baru bisa kita jumlahkan ataupun kurangkan. Iya, berikan terus semangat kita. Sifat operasi pada penjumlahan pengurangan aljabar adalah harus kita kelompokkan yang sesuai, yang sama, yang sejenis, baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Iya, selanjutnya ada lagi yang Ibu mau bertanya nih. Pertanyaan Ibu, apakah AB dan AC itu sejenis? Siapa tahu menjawabnya? Iya. AB dan AC tidak sejenis karena AB dan AC tidak sama, dan yang sama itu adalah AB dengan AB, lalu AC dengan AC. Ya, berikan terus juga kepada teman kita. Ya, sudah pintar nih anak-anak Ibu. Iya, itulah dia tentang aljabar. AB dan AC itu tidak sama. Yang sama itu A dengan A, D dengan D. Iya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan. Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada operasi aljabar. Perhatikan. Di sini tujuan pembelajaran tentang aljabar yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, yang siswa mampu memahami bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, kalian harus mampu memahami bagaimana penjumlahan dan pengurangannya. Yang kedua, siswa mampu mengerti konsep dan menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
sejenis dan yang tidak sejenis. Nah, di sini nanti Ibu masihkan soal-soal kepada kalian untuk anak-anak Ibu. Tolong dikerjakan soal-soalnya. Perhatikan bagaimana cara untuk mengerjakan penjumlahan ataupun pengurangan dalam bentuk aljabarnya. Jawabannya. Dapat seperti ya, untuk anak-anak Ibu kerjakan soal-soal yang diberikan biar Ibu tahu bagaimana hasil kemampuan kalian dalam belajar operasi aljabar. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mengerjakan operasi tentang aljabar. Kerjakan Nak ya.
Ini nanti nilai Ibu lihat nanti dari sini bagaimana kemampuan kalian dari pelajaran ini. Apakah kalian sudah mengerti atau bagaimana? Ya, nanti Ibu nilai ya. Nah, selanjutnya biar kita lebih semangat lagi. Di sini Ibu masih sama kalian asyik reading lagi. Untuk itu kepada anak-anak Ibu silakan berdiri dan perhatikan nanti di depan layarnya. Yaitu tentang aljabar. Nah, untuk anak-anak Ibu perhatikan videonya, lalu nanti ada salah satu pertanyaan dari sini Ibu buat tentang aljabar. Nah, mari kita sama-sama untuk memperhatikan videonya. Hai, pada animasi aljabar kali ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kompetensi dasarnya menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar dan operasi bentuk aljabar. Yuk simak videonya. Suatu hari, ibu ingin belanja ke pasar. Ibu ingin membelikan buah-buahan untuk keluarganya yang ada di
jeruk, 1 keranjang stroberi, dan 2 keranjang apel. Kita lihat ada berapa banyak buah yang dibeli ibu. Ada 3 kantong jeruk, 1 keranjang stroberi, dan 2 keranjang apel. Pada tiap kantong dan keranjang ini kita belum tahu berapa jumlah jeruk, stroberi, dan apel tersebut. Suatu hal yang belum diketahui nilainya itu berkaitan dengan bentuk aljabar. Simbol yang melambangkan suatu hal yang belum diketahui nilainya disebut dengan variabel. Kita punya 3 kantong jeruk, 1 keranjang stroberi, dan 2 keranjang apel. Misal, kita lambangkan kantong jeruk dengan X, keranjang stroberi dengan Y, dan keranjang apel dengan Z. Jadi variabelnya X, Y, dan Z. Variabel ini bisa kita ganti dengan apa saja. Misal, kita ganti dengan A, B, dan C. Angka-angka di depan variabel disebut dengan koefisien. Dalam hal ini, angka 3, angka 1, dan angka 2 disebut dengan koefisien. Sesampainya di rumah, ternyata ayah juga membeli buah. Ayah membeli 2 keranjang stroberi, 3 keranjang apel, dan 1 kantong jeruk. Sekarang mari kita hitung ada berapa banyak buah di rumah tersebut. 3 keranjang jeruk ditambah 1 kantong jeruk hasilnya 4 kantong jeruk. 2 keranjang apel ditambah 3 keranjang apel hasilnya 5 keranjang apel. 1 keranjang stroberi ditambah 2 keranjang stroberi hasilnya 3 keranjang stroberi. Kenapa kita menjumlahkan kantong jeruk dengan kantong jeruk? Kenapa bukan kantong jeruk dengan kantong stroberi? Ya, karena bendanya sama. Dalam matematika, jika bendanya sama atau variabelnya sama disebut dengan suku sejenis. Kantong jeruk tidak bisa disamakan dengan keranjang apel karena bendanya berbeda. Dalam matematika disebut dengan suku tidak sejenis. Sekarang mari kita coba soal berikut. 4A ditambah 2B ditambah 3A. Kita cari yang sukunya sejenis. 4A sejenis dengan 3A. Dijumlahkan hasilnya 7A. 7A tidak sejenis dengan 2B. Maka hasilnya 7A ditambah 2B. Kita coba soal ini. 2AB ditambah 3AB ditambah 2A ditambah 4B. Kita cari yang sukunya sejenis. 2AB sejenis dengan 3AB. Maka hasilnya 5AB. 5AB tidak sejenis dengan 2A. Maka 2A kita tulis di bawah. 5AB dan 2A tidak sejenis dengan 4B. Maka hasil penjumlahannya adalah 5AB ditambah 2A ditambah 4B. Nah, di rumah tadi kita sudah punya 4 kantong jeruk, 5 keranjang apel, dan 3 keranjang stroberi. Ternyata adik dan teman-temannya memakan buah-buahan tersebut. Mereka memakan 3 kantong jeruk, 1 keranjang apel, dan 2 keranjang stroberi. Jadi berapa sisa buah yang ada di rumah tersebut? Di rumah terdapat 4 kantong jeruk, 5 keranjang apel, dan 3 keranjang stroberi. Adik memakan 3 keranjang jeruk, 1 keranjang apel, dan 2 keranjang stroberi. Mari kita hitung hasilnya. 4 kantong jeruk dikurangi 3 kantong jeruk, hasilnya 1 kantong jeruk. 5 keranjang apel dikurangi 1 keranjang apel, hasilnya 4 keranjang apel. 3 keranjang stroberi dikurangi 2 keranjang stroberi, hasilnya 1 keranjang stroberi. Jadi sisanya 1 kantong jeruk, 4 keranjang apel, dan 1 keranjang stroberi. Mari kita coba soal berikut. 4A dikurangi 2B dikurangi 3A. Kita cari yang sukunya sejenis. 4A dengan 3A. 4A dikurangi dengan 3A hasilnya 1A, atau kita tulis dengan A. A tidak sejenis dengan 2B. Jadi hasilnya A dikurangi 2B. Kita coba soal berikutnya.
4A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 2A. 4A kuadrat tidak sejenis dengan 3A dan 2A. Jadi kita tulis hasilnya 4A kuadrat. Negatif 3A kurangi 2A hasilnya negatif 5A. Jadi hasilnya 4A kuadrat min 5A. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, nah sekarang dari hasil video yang kalian amati, apa yang bisa kalian temukan di situ? Misalnya ada berapa buah di situ? Ada berapa macam buah di situ? 3. Ada 3 macam buah. Apa saja? Jeruk, apel, Dan stroberi. Ketiga-tiga ini apel, jeruk, stroberi. Apakah ketiga ini sama? Tidak. Maka tadi pada saat pembelian nomor 1 ada yang membeli 2 keranjang buah apel, ada yang 1 keranjang buah stroberi dan 1 keranjang buah jeruk. Nah, itu tidak sama kalau kita jumlahkan pada pembelian kedua. Nah, untuk itu jadi harus kita samakan. Kalaupun kita mau kita jumlahkan atau kita kurangkan, harus sama dulu buahnya. Contoh seperti tadi, jeruk dengan jeruk, apel dengan apel, stroberi dengan stroberi. Nah, lalu ingin ibu bertanya. Ibu ingin bertanya tentang materi yang kalian perhatikan tadi, kalian lihat tadi. Nah, di sini ibu mau bertanya bagaimana cara mengelompokkan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Ayo, siapa tahu menjawab? Sebelum kita mengelompokkan, kita perlu memahami perbedaannya. Lalu kita bisa mengelompokkan yang sejenis atau sama. Iya, betul seperti tadi. Sebelum kita mau menjumlah atau mengurangkan, kita harus mengelompokkan dulu. Yang sejenis, sejenis itu sama dengan dikatakan yang sama. Nah, itu dia untuk dari materi operasi aljabar. Semua sudah mengerti anak-anak ibu? Sudah paham tentang operasi aljabar pada pengurangan ataupun pengurangan? Iya, kalau sudah paham, nah untuk anak-anak ibu, ayo kita buat speaking lagi, biar lebih semangat. Ayo, jangan ada lagi yang mengapa begitu, biar semangat, biar tumbuh rasa semangat kita. Semua kepada anak ibu berdiri. Nah, di sini speakingnya kalau ibu bilang tepuk 1, 1, tepuk 2, 2 kali tepuk, tepuk 3, 3 kali tepuk, tepuk 4, di sini 2 kali, di 2 kali, tepuk 5, 2, 2, 1, 2, 2. Ayo, 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, biar lebih semangat. Sekali lagi bilang ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, tepuk tangan kita semua. Nah, di sini ibu ingin memberi LKPD sama kalian, yaitu lembar kerja untuk kelompok. Nah, tetapi sebelum itu ada baiknya dulu kita perhatikan lagi di sini untuk materi-materi selanjutnya ada yang tidak di sini. Sebelum di sini. Nah, biar lebih mengerti, sebelum ibu ngasih lembar kelompok, biar kalian lebih paham, perhatikan dulu slide yang ada di sini. Contoh, di sini ada buah apa saja? Apel dan lemon. Apelnya ada berapa? 3.
operasinya. Negatif kali positif maksudnya negatif. Nah, maka berubah tandanya lagi. Seperti ini. 3A tetap, 4B tetap. Nah, ini positif, ini dikali 2A maka hasilnya 2A. Positif dikali dengan negatif maka berubah menjadi negatif dia. Maka negatif 6B. Inilah dia perubahannya tanda tadi. Setelah sudah berubah tandanya, lalu kita lihat, kita kelompokkan yang sejenis. A dengan A, B dengan B. Maka kita kelompokkan 3A ditambah 2A ditambah 4B dikurang 6B maka menghasilkan, kita jumlahkan 3A tambah 2A hasilnya 5A. 4B dikurang 6B maka hasilnya 2B. Seperti ini. Kita buat contoh warna positif tadi apa? Persegi kan? Persegi kalau positif, persegi warna biru 3. Nah, 2A persegi juga, persegi warna biru buat 2. Dijumlahkan 3 tambah 2 berapa? 5. Maka warna biru, warna persegi biru itu positif, maka hasilnya 5A. Sekarang yang B. Tadi yang B kalau positif warnanya apa? Warna biru. Berapa dia? 4B. Maka 4 segitiga warna biru. Lanjut. Di sini negatif 6. Kalau negatif segitiganya warna ungu. Maka di sini menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kerjakan ini dulu. 4B dikurang 6B. Nah, di sini ada tanda positif dan ada tanda negatif. Kalau positif lebih kecil dibandingkan negatif nilainya, maka hasilnya yang dikurangkan, negatif yang dikurangkan. Maka 4 dikurang 2 hasilnya 6, hasilnya menjadi negatif 2B. Contoh satu lagi ya nak. 3A tambah 4B dikurang 4A dikurang 6B. Nah, sama tadi, perhatikan dulu tandanya. Ada tanda negatif dengan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka yang negatif 6 tadi menjadi berubah tanda positif. Setelah sudah berubah tandanya, kita kelompokkan. A dengan A, 3A dikurang 4B, 4A, maka ditambah 4B ditambah 6B. Hasilnya menjadi negatif A tambah 10B. Kita perhatikan, biar lebih mengerti kalian. Kita perhatikan yang ini. Berapa A? 3-nya, apanya A-nya? A positif, 3. Ini 3. 1, 2, 3. Yang negatif berapa dibuat di sini? 4. Warna apa? Warna ungu. 1, 2, 3 dan 4. 3 dikurang 4. Maka 3 dikurang 4. Maka hasilnya negatif. Maka hasilnya negatif 1 atau sama dengan negatif A. Lanjut. Di sini berapa B-nya? 4B. Kita buat segitiganya 4. Warna biru. 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya berapa lagi? B. 6. Kita buat 6 positif. Warna biru juga. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka jumlahkan. Berapa jumlah keseluruhannya? 10B. Seperti itulah nak untuk mengerjakan persoalan atau ada pun soal-soal yang kalian jumpa nanti pada soal aljabar, penjumlahan atau pengurangan, kelompokkan dulu yang sejenis. Mengerti? Sudah paham? Nah, untuk itu kalau sudah mengerti, nah di sini ibu akan berikan sama kalian kesempatan untuk bertanya pada soal materi ini. Ada ini yang bertanya, ayo, tentang materi tentang aljabar, operasi aljabar. Tadi yang intinya kalian harus bisa mengelompokkannya sejenis. Kalau yang sejenis itu mobil dengan mobil contohnya, atau apel dengan apel, buah naga dengan buah naga, itu sejenis. Kalau mobil dengan sepeda itu sejenis atau tidak? Enggak. Mobil dengan kereta api sejenis enggak? Enggak. Intinya apapun itu harus sama. A dengan A atau X dengan X, Y dengan Y, B dengan B. Oke, sudah paham? Nah, untuk itu mari ibu akan memberi soal-soal kepada kalian supaya anak-anak ibu kerjakan kelompok-kelompok yang kemarin kita
dalam masing-masing kelompok. Nih, Ibu bagikan surat ke KPD nak. Ya, soal-soalnya dan makanya cara mengerjakannya sudah Ibu kasih. Dan untuk kelompok visual, yang mana? Kelompok visual, ya nak? Perhatikan slide atau video dari depan dan kelompok yang lain fokus untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisikan permasalahan 1 untuk LKPD materi bentuk aljabar yang akan diilustrasikan sebagai berikut. Pak Husna memiliki toko buah, di mana dia menjual berbagai macam buah. Salah satunya yaitu buah mangga dan buah manggis. Pada hari itu datang 3 pembeli ke tokonya. Pelanggan pertama yaitu seorang laki-laki. Selamat pagi Pak Husna, saya pesan 1 kilo manggis dan 2 kilo mangga ya. Baik Pak, akan saya siapkan ya pesanannya. Totalnya Rp32.000 ya Pak. Baik Pak, ini uangnya ya. Terima kasih. Tak berselang lama, datanglah pelanggan yang kedua, yaitu seorang perempuan. Halo Pak Husna, saya datang lagi nih. Sekarang saya mau beli 2 kilo manggis dan 1 kilo mangga. Karena kemarin anak-anaknya udah pada bosan makan buah pisang. Wah, sudah bosan dengan buat pisang rupanya. Baik ya Bu, akan saya siapkan pesanannya. Totalnya Rp31.000 ya Bu. Baik Pak Husna, terima kasih ya. Pada sore harinya, datanglah pelanggan yang ketiga. Selamat sore Pak Husna. Saya mau pesan 2 kilo manggis dan 3 kilo mangga ya Pak. Baik Ben, akan saya siapkan pesanannya ya. Totalnya Rp53.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan ilustrasi tersebut, cobalah buat suatu bentuk aljabar pembelian buah dari ketiga orang tersebut di toko buah Pak Husna. Yang kedua, setelah bentuk aljabar dibuat pada nomor 1, cobalah temukan dan jelaskan unsur-unsur apa saja pembentuk dari suatu bentuk aljabar. Yang ketiga, termasuk kategori bentuk aljabar manakah persoalan yang ada di ilustrasi tersebut. Selamat mengerjakan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu untuk kelompok visual. Tadi Ibu sudah tampilkan videonya. Nah, untuk itu kelompok visual, perhatikan apa aja yang dibeli oleh si pembeli dari toko Pak Husna. Pembeli 1 buah apa yang dibeli, pembeli 2 buah apa yang dibeli, dan begitu juga pembeli yang ketiga. Kalian jabarkan jawaban kalian di selembar kertas yang Ibu bagikan di baliknya. Kalian kerjakan di situ. Lalu nanti kalian sama-sama bekerja ya. Nanti yang ada yang apa? Lalu nanti itu kalau sama-sama bisa.
diskusi sekalian. Kami dari kelompok 1 dari kelompok visual ini mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kami. Berdasarkan soal yang nomor 1, berdasarkan ilustrasi tersebut, cobalah buat suatu bentuk aljabar pembelian buah dari 3 orang tersebut di toko buah Pak Kusna, yaitu ini jawabannya adalah ini. Pembeli 1 membeli 1 kilo manggis
2 kilo mangga, pembeli 2 kilo manggis, dan 1 kilo mangga, pembeli 3 kilo manggis, dan 3 kilo mangga. Misalnya, manggis adalah X dan mangga adalah Y. Maka X tambah 2Y tambah 2X tambah Y tambah 2X tambah 3Y. Maka kita harus mengelompokkan yang sama dulu atau yang sejenis. X seperti ini, 2X tambah 2Y tambah 2X tambah ini kan sudah sejenis, maka kita boleh menjumlahkannya dan tambah 2Y tambah Y dan 3Y. Maka jawabannya adalah 5X tambah 6Y. Maka dari jawaban nomor 1, inilah jawabannya. Nomor 2, setelah bentuk aljabar dibuat pada nomor 1, cobalah temukan dan jelaskan unsur-unsur apa saja pembentukan dari suatu bentuk aljabar. Jawabannya, unsur-unsur pembentukan dari suatu bentuk aljabar pada nomor 1 adalah kita harus mengetahui apa saja yang dibeli pelanggan di toko Pak Kusna. Setelah itu, kita buat variabel-variabel di setiap buah, misalnya X dan Y. Supaya kita mengetahui yang mana yang sejenis atau tidak sejenis. Selain itu, pembentukan dari suatu bentuk aljabar adalah memilih variabel, koefisien, dan kosanta. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, termasuk kategori bentuk aljabar. Manakah persoalan yang ada di ilustrasi tersebut? 3. Jawabannya adalah termasuk persoalan penjumlahan aljabar, di mana ada 3 orang pembeli buah di toko Pak Kusna yang ingin membeli buah yang sama, yaitu mangga dan manggis. Sekian presentasikan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau visual? Dari kelompok-kelompok lain ada pertanyaan? Delapan? Oke, yang berikut kita berikan khusus kepada kelompok 1. Silakan dulu. Nah, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, ayo nanti ke depan dulu. Kelompok 2.
dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kotak merah kelereng yang dimiliki Zaid adalah 15X dan 7X. Kotak putih kelereng yang dimiliki Zaid adalah 9Y dan 3Y. Bentuk aljabar kelereng yang dibeli oleh Zaid dari toko Sukamaju adalah 15X dan 9Y. Bentuk aljabar kelereng yang diberikan oleh kakak Zaid kepada Zaid adalah 7X dan 3Y. Kita akan menjumlahkan kedua bentuk aljabar yang diperoleh oleh Zaid, yaitu 15X 9Y tambah 7X 3Y. Kumpulan suku-suku sejenis kelereng Zaid adalah 15X tambah 7X tambah 9Y tambah 3Y. Hasil penjumlahan dari kedua bentuk aljabar tersebut adalah 22X tambah 12Y. Sehingga kita dapat ketahui bahwa jumlah seluruh kelereng Zaid adalah 22X tambah 12Y. Sekian presentasi atau kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, untuk kelompok yang lainnya ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Sudah, Bu? Sudah paham? Sudah benar ini kerja temannya? Sudah? Sudah. Oke, mari kita akan berikan tulis kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan duduk di tempat masing-masing. Nah, untuk itu kelompok selanjutnya kelompok 3. Ayo maju semua.
Ya, untuk kelompok yang lainnya perhatikan dulu dari kelompok 3 atau domestik. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok domestik. 1. 2x tambah x sama dengan 3x. 2. 5x tambah 2 negatif 3x tambah 4 sama dengan 5x negatif 3 dikali tambah 2 tambah 4 sama dengan 2x tambah 6. 3. 3x tambah 2y negatif 3 sama dengan 3x negatif 3 tambah 2y sama dengan 2y. Nomor 4. 2x tambah 3y tambah 4x negatif 5 sama dengan 2x tambah 4x tambah 3y negatif 5y sama dengan 6x kurang 2y. 5. 2a tambah 5b negatif 3a tambah c tambah g sama dengan 2a negatif 3a tambah 5b tambah c tambah 9 dikurang a tambah 5b tambah c tambah g. Maka dari gambar peta yang terbentuk adalah Pulau Jawa, Pulau Borneo, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Lombok. Perhatikan dari gambar yang diperhatikan di dua orang ini. Ada terdapat pulau apa aja, Nak? Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, Sulawesi, Borneo. Iya. Nah, dari hasil kelompok orang ini atau kelompok 3, orang itu menentukan gambar-gambar setelah diskusi orang itu. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 3 dan kelompok yang lain? Sudah paham? Oke, mari berikan dulu terus kepada kelompok 3. Ya. Silakan dulu, Nak. Tenang. Nah, itulah dia hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok kalian. Untuk itu, mari Ibu berikan lagi briefing untuk kalian. Mari kepada Rana untuk berdiri. Kelompok. Di sini ada soal-soal yang Ibu kasih lagi sama kalian untuk mengerjakan masing-masing, bukan per kelompok lagi, ini sendiri-sendiri.
Oke, waktu sudah habis. Enak, kita tunjukkan hasil kerja kalian. Ya, oke. Untuk itu hasil kalian sudah dikumpulkan. Nah, untuk itu maka Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian hasil dari pelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti, paham atau bagaimana? Ibu mau tanya dulu refleksi kalian hasil pelajaran kita untuk operasi aljabar. Nah, di sini ada gambar emot, ada gambar bagaimana ini? Kalian yang lebih paham. Tanda mantap, oke, yang seru, tanda tanya dan selanjutnya. Nah, Ibu ingin tanya pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian mempelajari matematika dalam materi operasi aljabar untuk hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Nomor 1, 2, 3 sampai 8 atau nomor mana ini? Ya, nomor 1. Terima kasih Ibu beri juga tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, untuk itu kesimpulan untuk mempelajarinya untuk operasi aljabar hari ini adalah intinya di dalam matematika itu tidak ada yang sulit, semua gampang asalkan ada keinginan untuk belajar, terutama pelajaran kita operasi aljabar yang tadi. Tadi sudah banyak contoh-contoh yang sudah ditunjukkan bagaimana operasi aljabar dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Intinya adalah kalian harus kelompokkan dulu yang sejenis, atau yang sama dan yang tidak sama. Baru kita bisa kerjakan atau kita jumlahkan atau kita kurangkan setelah kita sudah kelompokkan dalam bentuk aljabarnya. Nah, disitulah dalam pelajaran aljabar yang perlu. Untuk itu, materi-materi selanjutnya untuk minggu depannya, pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang aljabar juga. Tetapi bukan penjumlahan ataupun pengurangan lagi, melainkan perkalian dan pembagian. Sama nak. Intinya kalian harus samakan atau harus kelompokkan. Lalu nanti kalian kalikan. Misalnya yang A dengan A baru itu bisa dikalikan. Jangan dikalikan nanti yang A dengan B. Begitu juga dengan pembagian, harus sama. Di dalam aljabar itu unsur-unsurnya adalah dikelompokkan variabelnya. Baru kita kalikan dan kita bagikan lagi. Nah, di sini pelajaran selanjutnya itu harus kalian pelajari di rumah untuk pembelajaran kita minggu depannya. Nah, untuk itu mari kita beri dulu speaking untuk penutup. Tepuk semangat atau tepuk satu kali. Ayo, seperti yang tadi anak-anak itu silakan berdiri kembali.
selesai. Para anak kami, desa silakan duduk ke depan. Ya, inilah materi kita tentang aljabar. Apa yang kita pelajari tadi, jangan dilupakan dan pelajaran selanjutnya dipelajari di rumah. Untuk itu, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.